Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu na'imil mu'abbad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mufassalun muayyadun mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan yang paling utama tentu kita tidak bosan-bosan selalu bersyukur, mengucapkan kalimat syukri, kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang syukur ini adalah sebuah sifat dan sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ternyata ada dua sifat dan dua sikap yang harus ada pada diri kita. Ketika kita diberikan kesempatan dan dipercayakan oleh Allah hadir di muka bumi ini, tidak bukan untuk mempersiapkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Yakni ada dua hal. Yang pertama, antashkurullah bi ni'amillah, bersyukur terhadap nikmat Allah. Bersyukur terus dalam kondisi bagaimanapun. Apapun dan situasi apapun yang Allah berikan kepada kita, tetap kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sikap kita adalah antasbiru bima asabakallah, bersabar terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada diri kita dalam bentuk ujian, dalam bentuk cobaan, tidak bukan untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masya Allah para Buddha sekalian, kita semua termasuk hamba yang bersyukur, hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang pandai bersabar terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Apa kabar Bunda, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Aman ya, snacknya sudah keluar semua. Barokah. Ini pertemuan ini barokah sekali nih. Lebih berkah dari pertemuan yang lalu insyaallah. Baik. Para Bunda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kajian yang dahulu di pertemuan yang lalu sempat terhenti sebentar, akan kita lanjut ke jilid yang kedua terkait dengan keteladanan dan keteguhan iman daripada Nabi besar Ibrahim alaihissalam yang termaktub di dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 110. Nah, kalau kita ingin mendalami terkait dengan peristiwa kejadian demi kejadian yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Bapak para Anbiya, Abul Anbiya wa Imam Tauhid, komando dan pemimpin Tauhid, yakni Nabi besar kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam ini perlu kita teladani daripada keteguhan iman takwanya yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang memiliki keteladanan yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya keteladanan beliau ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, bahkan Masya Allah ada satu ayat yang berbicara tentang benar-benar ambillah keteladanan suri tauladan terbaik daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikatakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh sudah ada dan terdapat suri tauladan terbaik yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ahu. Dan tidak beliau saja, ternyata yang perlu kita ambil keteladanan dan suri tauladan itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan ada pada diri istrinya dan anaknya. Artinya apa?
keluarga besar ini memberikan keteladanan yang terbaik bagi kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Artinya Masya Allah, keluarga ini menjadi contoh kehidupan bagi kita semua. Kemudian keteladanan ini Masya Allah juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Keteladanan yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ada dua keteladanan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Satu untuk keteladan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita. Kemudian satu lagi adalah keteladanan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dua nama ini digandengkan, ya, dilekatkan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita harus bersolat juga kepada baginda besar juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana kita bacakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Artinya apa? Keselamatan, anugerah terbaik disampaikan kepada Nabi besar Muhammad, begitu juga disampaikan juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi contoh bagi kita untuk meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham Bunda insya Allah ya. Nah, artinya apa? Keteladanan itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi contoh dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai ayat 110 ini berbicara detail sekali terkait dengan pengorbanan dan tawakalnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam surah tersebut berbicara tentang keteguhan iman, tawakalnya dan takwanya dan doanya yang tidak pernah putus yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama atau di ayat yang 100 ini berbicara tentang Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan saya ya keturunan yang soleh. Artinya apa? Doa yang diutarakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah tidak lain tidak bukan doa kebaikan dan paling baik dan terbaik bagi dirinya. Kalaulah bukan yang paling baik dan tidak termasuk yang terbaik, jangan diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya apa? Ketika kita mengutarakan doa kita dalam munajat kita kepada Allah, minta doa-doa yang terbaik dan yang paling baik untuk kehidupan kita. Wabil khusus kebahagiaan di dunia dan bahagia juga di akhirat. Ini doa. Bahkan Masya Allah dikatakan dalam hadis Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi seorang mukmin. Mukmin itu tidak punya lagi kekuatan yang lain kecuali adalah doa. Maka Masya Allah, doa ini menjadi perisai, menjadi senjata ampuh bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam itu Masya Allah para bunda diuji kesabarannya sangat luar biasa ya. Beliau baru dianugerahkan seorang putra dari istri bernama Siti Hajar, Masya Allah, itu sekitar 84, 85 atau 86 tahun. 86 tahun baru mendapatkan rezeki dari seorang anak yang Allah anugerahkan kepada keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kalaulah bukan kesabaran dan doa yang tidak putus terus menerus tanpa putus, maka Masya Allah tidak diberikanlah Nabi Ibrahim ini sebagai Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah. Yang berhak dijadikan kekasih Allah adalah para nabi-nabi yang diberikan keteguhan kesabaran yang sangat luar biasa terhadap ujian dan cobaan yang Allah titipkan dalam kehidupannya. Termasuklah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah sang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah saya, anugerahkan kepada saya adalah seorang anak yang soleh. Kalau berbicara tentang soleh, para bunda sekalian, soleh itu termaktub di dalamnya itu ada dua. Jadi
Yang dikatakan orang soleh itu adalah antakuna solihan li nafsihi wa muslihan li ghairihi. Menjadi orang soleh untuk dirinya, pastikan dirinya itu menjadi orang soleh. Kesolehan ini didapatkan daripada menjalankan syariat-syariat Allah. Tidak mungkin orang dikatakan soleh tapi dia meninggalkan syariat. Mungkin gak kira-kira Bunda? Ya, bahkan Masya Allah ada sebuah pemikiran idealis yang sangat sesat ketika dia nyatakan salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. As-salatu tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya tidak mungkar lagi, kalaulah saya tidak keji lagi, maka saya tidak perlu lagi salat. Nah, ini tidak mungkin. Karena ketakwaan, keimanan seorang itu harus dilewati dengan melaksanakan dan dibebankan syariat kepada dirinya. Maka Masya Allah, apa fungsi dan tujuan daripada syariat itu? Untuk menyelamatkan hidup kita, untuk mengarahkan hidup kita ini benar-benar diutarakan tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Ya, syarat yang pertama apa? Khalisan liwajhillah, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua yang lebih penting adalah ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus ikut dan mengikuti kepada jejak sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka doa harus diiringi dengan syariat yang benar. Ada orang yang hanya pengen berdoa saja, salatnya tinggal, zikirnya tinggal, tilawahnya tinggal. Yang dikedepankan apa? Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul dalam ayat dikatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya langsung Allah kabulkan doa tersebut. Bagi siapa? Liman ya'buduni. Bagi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Setiap aspek kehidupan kita ini diutarakan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal-amal kita ini diterima atau tidaknya di hadapan Allah itu tergantung daripada niat. Dan untuk menjaga niat ini perlu 3 titik yang kita jaga. Pertama, kita berniat. Kedua, ketika kita melaksanakan niat. Ketiga, ketika kita selesai berniat, beramal, dan kita jaga kualitas dan kuantitas amal kita ini. Jangan sampai amal kita ini dicemari, dikotori oleh hal-hal yang syirik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tertolaklah ibadah kita di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalika. Nah, ini yang pertama. Rabbi habli minas salihin. Doa yang terpenting adalah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dikatakan Masya Allah di ayat yang berikutnya itu falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni arafil manam ya bunayya inni arafil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, di ayat ini Masya Allah terjadi wawancara, dialog ya, antara seorang bapak dengan seorang anak. Artinya apa? Di dalam keluarga itu harus ada pandangan demi pandangan yang diterima. Pandangan dari seorang bapak sebagai orang tua, pandangan dari seorang anak yang disampaikan kepada kita menjadi sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Dikatakan begini Masya Allah. Falamma balagha ma'u sa'ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah bisa berusaha bersama-sama dengan Nabi Ismail, bekerja sama, saling membantu, saling meringankan pekerjaan pada saat itu. Nabi Ibrahim membantu anaknya, Nabi Ismail membantu bapaknya Ibrahim alaihissalam. Nah, pada saat itu Masya Allah, Nabi Ibrahim ini diuji kesabarannya, keteguhan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam anni azbahuka. Aku melihat dirimu itu ketika dalam mimpiku menyembelihmu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu.
Fangdur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Masya Allah. Dalam kondisi-kondisi yang sangat sakral, kondisi-kondisi yang sangat-sangat kritis dan krusial, pada saat itu tetap dimintakan pendapatnya seorang anak kepada bapaknya. Artinya apa? Kita jangan sampai mengambil sebuah keputusan itu melupakan dan meniadakan daripada posisi yang ada di depan kita. Istri kita, ya, sebagai pasangan kita harus kita minta pendapatnya. Anak kita sebagai anak-anak kita yang nanti akan membantu kita harus perlu kita mintakan pendapatnya. Karena bermusyawarah. Artinya Masya Allah, kehidupan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS dan keluarga ini kehidupan yang tidak lepas daripada tasyawur. Apa itu tasyawur? Bermusyawarah. Tidak boleh ambil keputusan, ketetapan sendiri-sendiri. Tidak boleh. Artinya Masya Allah, kita membutuhkan pandangan-pandangan dari orang lain, wabil khusus orang-orang yang berada di sekitar kita. Tidak boleh egois. Walaupun kita punya ilmunya, tapi tetap kita sampaikan dalam musyawarah ini. Nah, maka dikatakan oleh Nabi Ismail alaihissalam, karena memang Nabi Ismail ini adalah anak yang soleh, ya, anak yang sangat luar biasa, ya. Di ayat dikatakan, fabasyarnahu bigulamin halimin. Maka ketika penungguan yang sangat panjang, sangat lama, fabasyarnahu, maka kami berikan berita gembira. Apa berita gembiranya yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS? Dianugerahkan seorang anak yang halim, bigulamin halimin, seorang anak yang soleh, patuh, sopan santunnya terjaga. Nah, kalau kita berdoa pasti kita menginginkan anak yang soleh. Benar nggak Bunda? Iya. Bahkan Masya Allah ada seorang ibu yang menyesal melahirkan seorang anak ketika sudah dibesarkan tidak menjadi seorang anak yang soleh, tidak menjadi orang yang soleh, tidak menjadi punya ketaatan dan sopan santun. Bahkan dikatakan, saya menyesal melahirkan kamu. Nah ini kalimat-kalimat yang Masya Allah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu segala sesuatu ada sebab dan musababnya. Kenapa anak ini tidak soleh? Karena tidak ada keteladanan yang ada di dalam rumah tangga. Ya, seorang bapak tidak mampu menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang istri tidak mampu mengawali daripada kepemimpinan seorang suaminya. Maka jadilah anak yang tidak soleh. Yang ini yang tidak kita inginkan di kemudian hari, di mana kita sampai mengeluarkan kalimat menyesal saya punya anak seperti kamu. Ada nggak seperti itu Bunda? Banyak ya. Dan ternyata kalimat itu penyempurna daripada setan itu bergembira dan berbahagia. Jadi setan itu ketika ada seorang ibu dan bapak mengungkapkan ungkapan tersebut, setan itu bergembira, senang, berhasil saya. Ya, tidak perlu lagi saya goda, ternyata dia sudah punya dan sudah tergoda sendiri dengan ungkapan dia sendiri. Nah, ini membuat setan itu berbahagia di hadapan kita karena kita mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang Masya Allah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabasyarnahu bigulamin halimi. Nah, pada saat itu Nabi Ismail salam mengatakan begini, ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, ya, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada dirimu. Karena setiap perintah yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi adalah perintah-perintah kebaikan. Walaupun terkadang secara kasat mata kita, secara zahir itu ujian dan cobaan yang paling berat. Dan bahkan ujian yang Masya Allah di luar nalar akal sehat kita. Ada nggak seorang bapak membunuh anaknya? Ada ya? Ada ternyata. Nah, ada seorang ibu membunuh anaknya, ada seorang anak membunuh bapak dan ibunya. Itu ada, tapi ini hadir karena kebencian, karena ada unsur syaitaniyah, unsur-unsur sifat setan yang ada pada diri-diri mereka. Tapi Masya Allah, yang diuji oleh Allah kepada Nabi Ibrahim AS adalah tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan kualitas imannya. Dan ternyata Masya Allah, keluarga Nabi Ibrahim AS ini menjadi contoh bagi kita di kemudian hari. Dan ini Masya Allah berbeda
ya, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim berbeda dengan cobaan malapetaka yang Allah titipkan kepada manusia-manusia pada zaman sekarang ini, yang dimana seorang anak berani membunuh bapaknya, bapak dan ibu membunuh anak-anaknya dikarenakan apa? Takut daripada ekonominya. Benar nggak pada bunda? Ya, berapa banyak orang-orang yang berani melakukan hal-hal yang bodoh, menghilangkan nyawa orang itu untuk mendapatkan apa? Daripada kebahagiaan dunia saja dan melupakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalika. Nah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam karena memang beliau ini anak yang soleh, dia sampaikan, wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada dirimu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka nanti engkau akan mendapatkan aku itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, bayangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu berdoa berharap besar agar mereka ini digolongkan kepada orang-orang yang bersabar. Karena innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Artinya apa? Berapa banyak orang-orang yang gagal mendapatkan suksesnya Allah, mendapatkan barokah Allah karena tidak sabar. Padahal tinggal sedetik lagi, setengah jam lagi, beberapa hari lagi, beberapa langkah lagi jarak kita akan dipertemukan oleh Allah dengan kesuksesan, dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sabar, instan dia lakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nggak contohnya seperti itu sekarang? Sangat banyak, ya. Berapa banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh orang lain karena tidak sabar, ya. Akhirnya dia tidak mendapatkan rezeki yang barokah. Karena tidak sabar, dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia sabar, yakin, hakul yakin kepada Allah, diluaskan rezekinya, dihindari dari malapetaka, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Insyaallah satajiduni minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, inilah doa yang diutarakan oleh keluarga besar Nabi Ibrahim AS ketika diuji bertubi-tubi oleh Allah kepada keluarga tersebut, tapi sukses dijalankan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Masya Allah dikisahkan pada saat itu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, tolong anak ini dibekali dengan pakaian yang bagus dan berikan wewangian agar nanti ketika saya ajak dia jalan-jalan, ya, agar anak ini dipandang dan terpandang dan dimuliakan. Karena seorang bapak, seorang ibu harus memuliakan anaknya dengan sesuatu yang mulia juga, dengan pakaian yang baik, jangan compang-camping, diperhatikan auratnya. Seorang ibu, bapak itu kalau pengen memuliakan anaknya, berikan pakaian yang baik, pakaian yang menutup auratnya, sehingga ketika aurat anak kita ini tidak terlihat oleh orang lain, kita terlepas daripada dosa-dosa jariah. Tahu dosa jariah nggak bunda? Kalau amal jariah tahu? Amal jariah itu apa? Kita menyampaikan ilmu ke orang lain dan ilmu itu dipakai orang lain terus menerus sampai generasi seterusnya, itu mendapatkan amal jariah. Pahalanya tak putus, terus kita dapatkan. Begitu juga dengan dosa. Dosa itu apa? Kita tahu anak kita ini sudah balik, ya. Perempuan sudah balik harus ditutup auratnya, Masya Allah. Tapi ketika tidak tertutup auratnya, selama dia masih menjadi tanggung jawab kita sebagai bapak dan ibu, maka pada saat itu dosa jariahnya terus tanpa putus ngalir ke kita selama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertaubat, insya Allah akan Allah hapuskan semua dosa-dosa tersebut. Maka Masya Allah, pada saat itu Nabi Ibrahim sampaikan kepada istrinya, tolong berikan pakaian yang terbaik dan berikan wewangian. Dan pada saat itu Masya Allah, ini setan, ya, karena memang ujian yang terberatnya adalah akan menyembelih seorang anak bernama Ismail.
pada saat itu setan itu selalu menggoda. Dan ternyata setiap peristiwa yang dilewati oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi syariat bagi kita di kemudian hari. Maka muncullah syariatnya namanya syariat haji. Ada syariat umroh, ada syariat kita pergi ke Ka'bah. Ini syariatnya. Ini didasari daripada peristiwa yang dialami oleh keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, pada saat itu setan datang. Ibrahim, janganlah kau bunuh anakmu. Ini anakmu satu-satunya semata wayang. Yang kamu tunggu itu berpuluh-puluh tahun. Masa ia harus dibunuh? Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedikit agak ragu. Tapi ketika dia Masya Allah, dia kuatkan imannya, dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Masya Allah, ketika kalimat takbir ini ada dalam dirinya Rasul kita Nabi Ibrahim alaihissalam, pergilah setan, kalah setan. Nah, setan tidak menyerah. Dan datangilah seorang istrinya bernama Siti Hajar. Anakmu itu ternyata nanti akan dibunuh, akan disembelih oleh bapaknya Ibrahim. Maka tolong larang Nabi Ibrahim itu untuk melakukan perintah itu. Dan ternyata Masya Allah, karena memang Siti Hajar ini istri yang soleha dan muti'ah dan muttaqiyah, sudah soleha, patuh dan bertakwa kepada Allah. Dia bilang begini, jangankan satu Ismail, kalaupun saya diizinkan oleh Allah melahirkan 100 Ismail, akan aku korbankan untuk Allah. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, keluarga ini kuat imannya, pondasi akidahnya kuat, pondasi tauhidnya juga sangat kuat. Ketika diuji dengan godaan-godaan setan pada saat itu ditepis dengan mudah, karena beliau ini memiliki keimanan yang sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sebentar lagi akan mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dikatakan begini, falamma aslama wa tallahu lil jabihin, ketika keduanya ini sudah berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aslama itu artinya, aslama yuslimu itu artinya muslim. Seorang muslim itu harus punya keutuhan diri, seutuhnya disampaikan dan berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan muslim adalah orang yang berserah diri sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dikatakan seorang muslim kalau masih setengah-setengah. Maka dikatakan falamma aslama wa tallahu lil jami'in, ketika keduanya sudah berserah diri dengan sempurna, maksimal imannya, dan pisau itu sudah melengket di lehernya Nabi Ismail alaihissalam dan ditelentangkan dan ditempelkan pisau itu di lehernya. Nah, pada saat itu Masya Allah, ujian itu masih terus datang dari setan. Setan menggoda. Dan pada saat itu setan bilang begini kepada Nabi Ismail, tolak perintah tersebut, karena kamu itu anak yang soleh, anak kesayangan bapakmu. Tolak perintah itu. Tapi Masya Allah dijawab oleh Nabi Ismail, kami akan lakukan perintah ini karena perintah ini datang dari Allah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada hambanya, Masya Allah, itu pasti mendapatkan kebaikan. Maka ada ayat mengatakan begini, innama al yusri yusra, ya, innama al usri yusra. Setelah daripada sesuatu yang berat, pasti akan datang sesuatu yang ringan. Jadi ketika Allah uji kita dengan sesuatu yang berat, ujiannya sangat berat, pasti setelah itu bertemu dengan sesuatu yang ringan. Diringankan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Masya Allah turun ayat yang berbunyi begini, wa nadainahu ya ayya Ibrahim innaka sadaqta ru'ya, ya, innaka sadaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, maka pada saat itu wahai Ibrahim, dipanggil
Fanadainahu Ibrahim. Kami panggil Nabi Ibrahim itu, Masya Allah, ya Ibrahim, innaka saddaqta ruqya. Sungguh kamu sudah membenarkan daripada mimpimu. Dan mimpi ini berasal dari perintah Allah. Ketika engkau sudah membenarkan mimpi ini, maka Masya Allah, maka dikatakan inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini sungguh sebuah ujian yang sungguh sangat-sangatlah besar. Ya, jadi pada masa itu ada ujian yang sangat besar, apa? Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah uji untuk menyembelih dan membunuh anaknya bernama Ismail alaihi salam. Dan beliau ini selesai melewati hal itu. Maka dikatakan salamun ala Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Keselamatan, kebahagiaan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena sukses, berkah dan barokah menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, dan menjadi sebuah suri tauladan diabadikan dalam Al-Quran di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 110. Ini menjadi bacaan terbaik bagi kita. Bagaimana menjadi terbaik bagi kita ketika keteladanan keluarga besar Nabi Ibrahim AS ini masuk menjadi sebuah percontohan hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya apa? Setiap ujian yang Allah ujikan kepada diri kita, kepada hamba Allah itu tidak lain tidak bukan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan daripada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak dan betapa banyak orang-orang yang diuji dengan ujian dan selamat dari ujian tersebut, maka dikatakanlah dia orang-orang yang sabar. Maka wajar saja ada ayat mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang berbicara tentang keteladanan dan ketubuhan daripada iman dan takwanya, tawakalnya, doanya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mudah-mudahan menjadi contoh untuk kita, menjadi sumber dalam kita menghadapi sebuah kehidupan, baik kehidupan yang diuji dengan kesenangan dan kehidupan yang diuji dengan cobaan dan ujian-ujian yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Masya Allah mengambil ibrah terbaik daripada kisah yang dilewati oleh keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Syukran lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.